Jawablah jujur. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan tepat? Di chat, kita singkat. Di medsos, kita campur. Kadang satu kalimat isinya 3 bahasa. Tapi giliran presentasi, menulis tugas, atau bicara formal, kita sering terjebak. Maksudnya kita tahu maksudnya, tapi kita susah ngerayain kalimatnya. Bahasa Indonesia sering kita anggap sepele karena kita gunain setiap hari. Padahal lewat bahasa itulah kita bisa nyampain gagasan, pendapat, dan bahkan identitas kita sebagai bangsa. Perkenalkan, saya Mutiara Kezia dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan NIM 0211 2825 303 14. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan tepat, khususnya di lingkungan akademik. Di kehidupan mahasiswa, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai berkomunikasi secara santai, tetapi juga menjadi alat utama dalam proses belajar, berdiskusi, dan menyampaikan pemikiran secara logis. Dalam kegiatan akademik, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai mulai dari presentasi, di kelas, diskusi kelompok, lalu hingga penulisan makalah dan laporan. Di sisi lain, kemampuan bahasa menjadi sangat penting. Bahasa yang jelas dan terstruktur membantu gagasan tersampaikan dengan baik. Sedangkan bahasa yang asal-asalan seringkali menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat bukan sekedar tuntunan akademik, tetapi juga kebutuhan dalam proses belajar. Di era digital sekarang, komunikasi serba cepat. Yang penting sampai. Soal rapi atau enggak, itu belakangan. Kalau terus dibiarin, bahasa Indonesia berisiko mengalami penurunan fungsi sebagai bahasa pemersatu dan bahasa ilmu. Kebiasaan berbahasa yang kurang tepat ini nggak selalu terasa dampaknya secara langsung. Namun, dalam jangka panjang, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam berpikir kritis dan menyampaikan pendapat secara runtut. Bahasa yang tidak terlatih dengan baik akan membuat argumen menjadi lemah dan sulit dipahami, terutama ketika harus disampaikan dalam konteks formal. Padahal bahasa Indonesia punya peran yang sangat besar sebagai bahasa negara. Bahasanya dipakai di pemerintahan, di pendidikan, hukum, dan seluruh urusan resmi negara. Nah, lewat bahasa Indonesia, setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk memahami aturan, kebijakan, dan informasi. Bahasa yang tertata membantu kita mengorganisasi ide dengan lebih baik. Saat kita mampu menyusun kalimat secara runtut, kita juga dilatih untuk berpikir secara sistematis. Inilah mengapa bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai saran pembentukan pola pikir yang logis dan bertanggung jawab. Anak muda sering dianggap kurang peduli bahasa Indonesia. Katanya, kebanyakan pakai bahasa campuran. Padahal bahasa itu hidup, wajar kalau berkembang. Yang penting bukan soal campur atau enggak, tapi soal kesadaran. Kita perlu tahu kapan kita boleh santai dan kapan bahasa Indonesia harus dipakai dengan tepat. Kesadaran ini menjadi penting agar kita tidak kehilangan kemampuan berbahasa secara formal, terutama sebagai mahasiswa. Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik akan sangat berguna, tidak hanya selama masa perkuliahan, tetapi juga ketika memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Menggunakan bahasa santai di media sosial itu wajar, tapi di ruang akademik, formal, dan resmi, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tetap penting. Nah, kesadaran inilah yang perlu dijaga supaya bahasa Indonesia itu tetap berfungsi sebagai bahasa negara dan bahasa ilmu. Mencintai bahasa Indonesia itu bukan berarti anti bahasa asing. Justru berarti tahu cara menempati bagaimana berbahasa dengan tepat.
bahasa Indonesia juga bukan sekedar pelajaran di kelas, itu merupakan identitas kita sebagai bangsa. Bahasa ini yang bikin kita saling mengerti meskipun kita datang dari tempat yang berbeda. Bahasa Indonesia terasa dekat dan akrab karena digunakan setiap hari. Namun justru karena kedekatan itulah sering kita lupa bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk cara kita berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Jadi, mari gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, bukan karena dipaksa, tetapi karena kita sadar. Karena lewat bahasa kita satu, dan lewat bahasa Indonesia, Indonesia tahu betul.